Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Faisal. Saya dari kelas 11 IP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Oleh karenanya, setiap orang yang mampu bekerja maka disebut sebagai tenaga kerja. Perbedaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja adalah pada batasan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Sebaliknya, bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan, misalnya pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Untuk menjalankan kegiatan perekonomian pasti membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja disebut sebagai kesempatan kerja. Definisi dari kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja juga meningkat, namun tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang sama. Oleh karena itu, dari sekian banyak angkatan kerja, ada penduduk yang tidak bekerja atau disebut sebagai pengangguran. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lapangan kerja yang tersedia dalam suatu negara, semakin besar pula kesempatan kerja bagi tenaga kerja, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran dan berlaku sebaliknya. Jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pekerjaannya, di mana jenis tenaga kerja ini harus memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu, baik dengan pendidikan formal maupun non-formal. Adapun contoh dari tenaga kerja terdidik ini antara lain guru, dokter, pengacara, polisi, dan lain sebagainya. 2. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan hanya membutuhkan pelatihan terlebih dahulu sebelum dapat bekerja. Pada umumnya, jenis tenaga kerja ini telah ditempa oleh pengalaman dan keterampilan sebelumnya karena dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contoh dari tenaga kerja terlatih antara lain tukang pahat, tukang jahit, sopir, maupun montir. 3. Tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik dan tak terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Jenis pekerjaan ini tidak dilakukan bagi yang memiliki kemauan. Dapat dilakukan bagi yang memiliki kemauan karena hanya mengandalkan tenaga saja. Sebagai contoh, kuli, buruh, angkut, pembantu rumah tangga, pengangkut sampah, dan lain sebagainya. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya antara lain dengan mendirikan pusat pelatihan kerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja untuk kerja uang terampil, inisiatif, dan kreatif. Selain itu, dalam peningkatan kualitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas, pemerintah dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas guru atau pengajar dengan sertifikasi, pelatihan, dan alokasi tunjangan. 2. Peningkatan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang lebih baik. 3. Pemanfaatan media belajar yang lebih inovatif agar penyimpanan materi lebih mudah dimengerti dan dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.